Ya, masyarakat dikejutkan dengan adanya berita duka dari seorang yang cukup terkenal yang wafat karena komplikasi atau dari cedera saraf tulang belakang. Sebenarnya cedera saraf tulang belakang itu kayak gimana sih? Kok seberapa bahaya? Apakah bisa bikin meninggal seperti itu? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Umana, spesialis saraf. Kali ini kita akan bahas tentang cedera saraf tulang belakang ya. Jadi cedera saraf tulang belakang ini adalah suatu kondisi yang sangat cukup ditakutkan pada keadaan kecelakaan ya. Jadi memang kalau kecelakaan itu siapa sih mau kecelakaan ya. Jadi kalau kecelakaan memang ditakutkan adalah terjadinya sesuatu yang fatal atau kematian. Misalnya terjadi karena perdarahan hebat atau memang karena ada gangguan di perdarahan di otak misalnya seperti itu. Tapi orang-orang yang selamat dari kecelakaan ada juga yang sering terjadi cedera saraf tulang belakang. Sebelumnya saya akan bahas dulu tentang tulang belakang. Tulang belakang itu yang mana sih? Jadi tulang belakang itu awalnya dari leher sini, kemudian ke daerah tulang punggung sini ya, tulang pinggang sampai ekor. Itu kita sebut namanya tulang belakang. Nah, tulang belakang ini di dalamnya ada saraf. Saraf tulang belakang ini bertanggung jawab terhadap pergerakan keempat anggota gerak kita, dua tangan dan dua kaki, dan juga bertanggung jawab terhadap pergerakan usus, buang air besar, buang air kecil, keringat, ya, tekanan darah itu berpengaruh semua. Oke. Jadi tulang belakang tidak sesederhana itu, tapi fungsinya dan tanggung jawabnya luar biasa banyak ya. Jadi harus hati-hati. Cedera tulang belakang sering terjadi memang terjadi pada benturan ya, misalnya ya. Benturan yang sangat keras atau bisa jadi kita sebut namanya whiplash injury. Whiplash injury itu orang naik mobil dengan kecepatan kencang, kemudian dia ngerem mendadak atau ditabrak dari belakang, dia akan begini kepalanya, teng gitu ya. Jadi tek gitu. Nah, ketika dia punya mobil headrest-nya kurang proper, begitu maju ke depan, terus kepelanting ke belakang, itu rawan krek dan itu. Cederanya ini bisa menyebabkan tulang belakangnya itu menjadi patah betul, pergeseran, atau tidak terjadi apa-apa di tulangnya, tapi saraf di dalamnya terjadi pembengkakan. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi semua ini terjadi karena benturan. Apa yang harus dilakukan kalau memang terjadi kondisi itu atau kita menemukan korban kecelakaan seperti itu? Yang pertama, jangan langsung dipindahkan, jangan diangkat. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu apakah ada cedera tulang belakang atau tidak, ya, cedera saraf tulang belakang atau tidak. Kalau kita main angkat, yang ada mungkin bukan makin menolong, justru kita yang akan memperberat kondisi pasien tersebut ya, korban tersebut. Jadi harus hati-hati, panggil tenaga terlatih yang bisa memindahkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang kedua, memang harus dilakukan perawatan langsung ke rumah sakit. Dengan di rumah sakit ini akan diberikan obat-obatan, dilakukan CT scan, MRI, atau segala macam ya pemeriksaan untuk memastikan bagaimana kondisi pasien ini dan bagaimana terapi terbaik. Karena semakin cepat, tepat, dan akurat diobati, kemungkinan pulihnya lebih besar dibandingkan terlambat. Kemudian berikutnya apa? Setelah itu, memang harus dilakukan perawatan berkala dengan fisioterapi dan segala macam. Emang kenapa sih kalau misalnya cedera saraf tulang belakang ini kok heboh banget ya? Bayangkan kalau sarafnya ini bisa mempengaruhi seluruh pergerakan ya, kecuali kepala ya. Jadi leher ini mempengaruhi pergerakan kedua tangan dan kedua kaki. Kalau misalnya gangguannya di daerah tulang belakang bagian punggung, akan mempengaruhi punggung ke bawah ya, dada ke bawah. Kalau misalnya terjadi daerah tulang pinggang, maka akan terjadi kelumpuhan. Jadi kelumpuhannya adalah hal yang sangat ditakutkan. Lah, terus kalau kelumpuhan gimana? Dia nggak bisa gerak dong? Iya, tapi bukan hanya itu. Tapi komplikasi dari kelumpuhan ini yang akan jadi PR bersama ya. Yang pertama, pasien itu tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa merasakan. Otomatis dia akan terjadi gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar. Dia akan memberikan komplikasi pada saluran cerna dan gangguan infeksi saluran kemih. Ini kalau berlanjut bisa terjadi gangguan yang lebih fatal pada organ lain, misalnya ginjal. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bergerak atau lumpuh akan terjadi kemungkinan sirkulasinya tidak menjadi lancar. Kalau sirkulasinya tidak lancar akan terjadi bekuan darah di pembuluh darah balik. Yang mana kalau bekuan ini akan lari lepas, dia akan nyangkut di paru-paru menyebabkan kematian. Nah ini. Jadi hal-hal ini yang sangat sangat harus diperhatikan. Jadi tidak semata-mata lumpuh,
tapi bagaimana menangani orang lumpuh tersebut. Yang paling penting, kalau cedera tulang belakang, cedera saraf tulang belakang ya, jangan pernah dilakukan terapi yang aneh-aneh, misalnya dipijat, dikertek-kertekin, diurut, ditotok saraf seperti itu. Saya tidak menyarankan, karena tidak ada yang pernah tahu seberapa rapuhnya kondisi tulang pasien dan saraf tersebut. Bukannya makin benar, kenyataannya, fakta, saya bukan menyerang atau gimana-gimana, faktanya, orang yang mengalami cedera saraf tulang belakang apabila dilakukan terapi seperti ini, bukan memperbaiki, tapi justru akan memperparah kondisinya. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang dialami oleh teman-teman, tolong dapatkan informasi yang tepat ya, jangan asal katanya, karena yang katanya ini sangat sering menjerumuskan pasien ke dalam kondisi yang lebih berat lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.